Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi aliyil azim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang muslim mendambakan yang namanya kebahagiaan. Ingin hidup bahagia, damai, sejahtera, tentram. Nah, untuk memperoleh hidup bahagia yang hakiki, maka konsepnya ada 4. Yang pertama, yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yang pertama adalah melakukan kebaikan. Beramal baik. Setiap orang suka dengan kebaikan, cinta dengan kebaikan, senang dengan kebaikan. Apalagi kalau orang lain berbuat kebaikan kepada kita, maka kita juga pun harus berbuat baik kepada orang lain. Jangan cuma orang lain yang berbuat baik kepada kita, tetapi kita pun harus balas melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Kenapa? Karena ini kesempatan kita, masih dipinjamkan oleh Allah umur, maka isilah umur itu dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Karena orang yang bahagia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluhu." Berbahagialah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jadi tolak ukur baiknya seseorang tidak dilihat dari fisiknya, hartanya, pangkatnya, kekuasaannya, jabatannya, tetapi orang yang baik, kata Rasulullah SAW, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep hidup bahagia adalah menangisi kesalahan. Seringkali manusia disebut sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Ungkapan ini jangan dijadikan sebagai pembenaran untuk melakukan kesalahan. Tetapi yang harus kita lakukan, apabila kita bersalah, apabila kita melakukan dosa, maka istighfar, memohon ampun kepada Allah, menyesali kesalahan dan perbuatan yang telah kita lakukan, dan berusaha untuk memperbaikinya. Sesalilah perbuatan-perbuatan buruk kita dan berusahalah untuk memperbaiki lebih baik di masa-masa yang akan datang. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman baqa ala khati'ati." Berbahagialah orang yang menangisi kesalahan-kesalahannya. Lalu kemudian ketiga, konsep hidup bahagia menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah sibuk dengan aib sendiri. Jangan sibuk dengan aib orang lain, tapi hitung-hitunglah kekuranganmu. Karena orang-orang yang selalu menghitung-hitung aib orang lain, maka ia tidak mengetahui dirinya kekurangannya. Dia tidak mengetahui kesalahannya. Bahkan terkadang dia menyalahkan orang lain. Dia menganggap dirinya bersih, padahal
dia lebih banyak keburukannya, lebih banyak aibnya dibanding aib orang lain. Karena itu jangan suka mencari-cari kejelekan orang lain, mencari-cari aib orang lain. Tetapi ingatlah pesan Khalifah Umar bin Khattab, hitunglah dirimu sebelum engkau dihisab nanti di yaumil qiyamah. Karena itu jangan suka mencari-cari kekurangan aib orang lain, tapi lebih baik kau menghitung-hitung, mengintrospeksi dirimu, karena jangan sampai kau lebih buruk, kau lebih banyak kekuranganmu dibandingkan orang lain. Itu yang ketiga. Lalu kemudian yang keempat, konsep hidup bahagia yang hakiki menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa tawadu. Orang yang tawadu secara harfiah adalah rendah hati, tanpa hina di hadapan orang lain, tanpa rendah diri. Tetapi orang yang tawadu adalah orang yang senantiasa merendahkan hatinya. Orang yang tawadu adalah orang yang tidak memandang dirinya lebih dari orang lain, walaupun mereka punya kelebihan, mereka punya harta pangkat dan kekuasaan. Tetapi orang yang tawadu tidak memandang lebih dari orang lain, selalu berendah hati. Karena orang yang tidak tawadu, karena lawan daripada tawadu adalah angkuh, sombong, takabur. Dan orang ini sering menyalahkan orang lain. Karena itu milikilah sifat tawadu ini, maka insya Allah Allah mencintai hamba-hambanya yang senantiasa merendah hati. Karena itu sekali lagi konsep hidup bahagia yang hakiki, yang pertama adalah beramal baik, lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Insya Allah Allah memuliakan kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah karunia rezeki untuk bahagiamu di akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan engkau lupakan bagianmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kemudian janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Lalu kemudian yang kedua adalah menangisi kesalahan-kesalahan, introspeksi diri. Jika kita melakukan kesalahan, maka segeralah cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu sifat dan nama Allah, innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Lalu kemudian ketiga adalah menghitung-hitung kesalahan kita, kekurangan-kekurangan, aib-aib kita dibandingkan dengan menghitung-hitung dan mencari-cari aib orang lain. Lalu kemudian terakhir yaitu tawadu. Milikilah sifat tawadu, merendah hati walaupun kita diberikan kelebihan oleh Allah, tapi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa merendahkan hatinya, merendah hati, tidak menganggap lebih dari orang lain walaupun kita punya kelebihan, tapi selalu merendah hati. Inilah orang-orang yang senantiasa mendapatkan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat insyaallah. Semoga ada berkahnya
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usiku wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.